Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal afadil, ulama anal a'izza, sedaya tokoh agami, tokoh masyarakat, para jamaah, bapak ibu, derek-derek sedaya yang hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang terbesar berupa iman dan Islam, sampai nikmat yang terkecil berupa kesehatan dan kesempatan. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kula kali panjenengan sedaya tetap bisa istiqomah, konsisten dalam melaksanakan kewajiban, istiqomah dalam melakukan ketaatan, mensyukuri segala nikmat pemberian Allah, sehingga Gusti Allah kersa nambahi. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasyadid. Cara gampangane nek kula kali jenengan saged matur suwun nang Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah nambahi nikmate. Tapi nek kula kali jenengan ngufuri nikmate pangeran, melalaikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, inna azabi lasyadid, maka Allah tidak menambahkan nikmatnya, tapi justru akan menurunkan azabnya. Akan tetapi alhamdulillah, kula kali panjenengan iki dengan istiqomah melaksanakan ibadah sholat subuh kanthi berjamaah. Itu artinya kita sudah belajar untuk ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kadek ditambahi ngaji ilmu agama, insya Allah apa yang kita lakukan ini akan menjadikan turunnya ridho Allah dan mengelakkan atau menolak azab yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenggene tafsir Ibnu Katsir ketika membahas tentang surat At-Taubah ayat 19 tentang kemakmuran masjid, niku enten hadis qudsi riwayat Al-Bahai saking sahabat Anas. Kanjeng Nabi dawuh tengene hadis qudsi niku, wa izzati wa jalali inni la ahimmu bi ahlil ardi adzaban. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku terus Gusti Allah, inilah ahimu bi alil ardi, sungguh aku ini hendak berniat menurunkan kepada penduduk bumi azaban, siksa. Fa idza nadzartu ila umari buyuti, tetapi ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, terus Gusti Allah, ketika aku ndelok takmir masjid, ketika aku ndelok jamaah gelem ngeramekno masjide dhewe-dhewe, wal mutahabbina fiyah,
dan aku melihat orang-orang yang saling mencintai karena aku. Termasuk kula kalian jenengan iki ketemune ya krana Gusti Allah, pisahe ya krana Gusti Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, sing nomor 3, karena aku melihat orang-orang yang beristighfar jaluk pangapura nang Gusti Allah di waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Terus Gusti Allah, saraftu dzalika anhum, siksa sing jange tak dukno niku wurung. Niki krana fadilahe siji napa, tiang-tiang sing gelem memakmurkan masjid Gusti Allah. Nomor 2, wong-wong sing gelem saling mencintai karena Allah. Yang ketiga, karena adanya orang-orang yang tahajud di sepertiga malam jaluk pangapurane Gusti Allah. Karena itu Gusti Allah jangan ngedukno siksa niku wurung. Muga-muga dengan apa yang kita lakukan pagi hari ini khususnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadi menurunkan azabnya, tetapi justru menyebarkan rahmatnya. Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, kalau kita gali lebih dalam, memakmurkan masjid tidak hanya sekedar mendirikan jamaah, mboten cuma gawe pengajian rutin ngeten iki, mboten cuma niku. Kiai Haji Abdul Manan Abdul Ghani Jakarta niku nate sanjang, memakmurkan masjid itu ya kita bisa belajar dari doa para ulama. Ada 7 aksi memakmurkan masjid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, niki jaluk selamat dalam urusan agama, wa afiatan fil jasad, jaluk seger waras, wa ziyadatan fil ilmi, jaluk tambahi ilmu, wa barokatan fil rizki, jaluk tambahi barokai rizki, wa taubatan qoblal maut, jaluk supaya iso tobat menjelang kematian, sebelum datangnya kematian. Wa rahmatan indal maut, dan kasih sayang rahmatnya Allah ketika datangnya ajal kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan pengampunan setelah kematian. Niki 7 aksi memakmurkan masjid. Kita bisa belajar dari yang pertama. Inna nas'aluka salamatan fiddin, jaluk selamat urusan agama. Artinya apa? Masjid itu fungsinya adalah sebagai tempat gerakan pemeliharaan akidah umat Islam. Jadi urusan akidah, syariah, akhlak, urusan agama ini harus dipelihara, dijaga sesuai dengan apa yang sudah digariskan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya ya sholat berjamaah. Tidak hanya sholat, tapi juga harus mendata jamaahnya. Jamaah masjid ini sopwai, mempersatukan jamaah dengan saling kenal mengenal. Jenengan kempal ngeten iki dadine ta'arufan, kenal tanggane. Nggih, iki gang pira wong iki wong anyar lho kan, dengan berjamaah niku semerap. Melakukan pelatihan khotib, pelatihan imam, niki salah satu aksinya. Aksi memakmurkan masjid.
menyelenggarakan pengajian nggih, dan pendidikan, TPQ, TPA, PAUD dan sebagainya. Pengajian Al-Quran dengan metode yang cepat dan tepat. Nah, ini tugas kita dalam memakmurkan masjid, termasuk pembentukan pengurus, dan tidak kalah pentingnya sertifikasi masjid. Saat ini Bapak Bupati kita sedang punya program andalan percepatan sertifikasi masjid itu 2.699.000. Harapannya itu selesai. Mulakno penyuluh-penyuluh agama diturunkan kerjasama kali perangkat-perangkat desa melakukan pengukuran tanah wakaf. Teng mriki termasuk. Nggih, mriki wonten. Nah, itu semua adalah dalam rangka salamatan fiddin. Lho napa kok ngoten Ustaz? Ada kaitannya ta? Nggih jelas. Karena banyak musola dan masjid setelah diwakafkan tanpa administrasi yang jelas, pada akhirnya diroyok kali anak putune. Bahkan enten musola masjid itu sing didol. Didol. Niku terjadi karena memang ini dalam memakmurkan masjid tidak sampai menyentuh pada program sertifikasi masjid musola. Ini aksi kita. Wa'afiatan fil jasad, jaluk seger waras, artinya takmir dan seluruh yang terkait di dalam memakmurkan masjid harus kerjasama dengan dinas-dinas pendidikan. Zaman telok masjid sing gede-gede koyok Masjid Al-Akbar Surabaya, pasti nggak ada klinik, nggak ada, bahkan enten sing nggak ada rumah sakit, nggak ada. Itu diperhatikan, Pak. Ini 7 aksi memakmurkan masjid, memakmurkan jamaahnya. Harus memperhatikan kesehatan warganya. Termasuk mendirikan rumah sakit, menyelenggarakan gerakan kebersihan masjid. Nah niki pun kabeh wis duwe insyaallah. Marbot sampun nggak ada. Niki memakmurkan masjid. Waziyadatan fil ilmi, nambahi ilmu. Maka untuk memakmurkan masjid adalah dengan menyelenggarakan bimbingan belajar putra putri dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ilmu pengetahuan ya termasuk pendidikan. Makanya ada MI, ada MTS, ada MA, kadang-kadang gandengane teng masjid. Itu tujuannya adalah memakmurkan masjid. Keterampilan saged keterampilan apa mawon yang manfaat, termasuk waziyadatan fil ilmi itu adalah pelatihan kaderisasi kepemimpinan remaja masjid. Mana yang belum kita lakukan, monggo. Jadi tidak hanya ngaji rutin, kaderisasi remaja masjid itu sangat penting. Kanjeng Nabi Muhammad sukses dalam dakwahnya itu ya karena Kanjeng Nabi begitu luar biasa di dalam mengkader anak-anak muda. Luar biasa Pak Rasulullah nih. Sayyidina Ali itu dikader sejak masih kecil. Dan itu luar biasa. Sayyidina Ali menjadi ahli ilmu dan ahli kital, ahli peperangan. Sayyidina Ali ini ahli dalam bidang akademis, ahli dalam bidang non akademis. Sayyidina Ali ini paling pinter, sahabat sing paling pinter. Di dalam peperangan beliau paling jago. Jadi militer ya jos, IQ-nya tinggi. Zaid bin Sabit itu tidak ahli perang, tapi ahli pendidikan. Umur 15 tahun Zaid bin Sabit itu mampu menjadi juru bicara, menjadi penerjemah Rasulullah Muhammad. Jadi ketika Kanjeng Nabi menerima surat dan mengirim surat
kerajaan Persia, kerajaan Romawi, kerajaan Najasyi, Ethiopia, Afrika, itu yang menulis dan menerjemahkan adalah Zaid bin Sabit. Gak tahu sekolah, gak tahu kuliah, tapi mampu menjadi juru bicara Rasulullah Muhammad SAW. Ini betapa hebatnya Rasulullah dalam mengkader anak-anak muda. Sahabat Ansor, ada sahabat Ansor. Sahabat Ansor niku juga didominasi anak-anak muda. Perang Badar niku Abu Jahal yang membunuh adalah anak-anak kecil. Mu'ad bin Afrah dan Mu'ad bin Amr, dua Mu'ad. Wakilah menurut riwayat yang lain Mu'awwad atau Mu'awwid bin Afrah. Mu'ad atau Mu'awwad atau Mu'awwid niki umurnya mek 15 tahun, Pak. Sedangkan Mu'ad bin Amr itu 14 tahun, anak-anak remaja. Coba jenengan bayangno, sing iso mateni Abu Jahal arek cilik-cilik. Itu betapa hebatnya Rasulullah dalam mengkader remaja-remaja masjid, remaja Masjid Nabawi waktu niku. Nah, tugas kita saat ini adalah mengkader anak-anak kita sing ahli IT, direkrut bagian administrasi, database masjid, sing pinter organisasi ngatur dadekno ketua remas, sing pinter iki tenagane jos nek dikon mikir gak patek entos ya jadikan bagian koordinator lapangan bagian Joko Parkir ta bagian pokoknya dikai kegiatan, Pak. Niku kudu dipetani mulai saat niki. Jangan sampai suatu saat masjid kita itu kemudian sepi gara-gara sing tua-tua tidak pernah memberikan kesempatan pada anak-anak muda untuk belajar, termasuk khotib Jumat. Kula niku teng pundi-pundi mesti kula sampekno, Pak. Betapa pentingnya mengkader anak-anak muda untuk tampil di depan. Jadi kula niki termasuk kader yang bisa dibilang sukses. Saya itu khotib Jumat itu sejak usia pinten nggih? SMA kelas kali kula niku. Jadi madrasah aliyah kelas 11 cara sakniki kula pun munggah khotib Jumat. Ketika berada di Banjarsari Cerme, Masjid Dinas Perhubungan, Masjid Bunder niku, tenggene jero Dishub niku tempat saya berlatih. Nah, Pak Yai saya bilang begini, awakmu wis wayahe belajar khutbah, munggah. Ojo sampai masjidnya wong digawe latihan. Ya dilokno wong, masjidnya wong kok digawe latihan. Masjidnya wong ku digawe tampil. Untuk latihan adalah masjidnya sendiri. Bagaimana mungkin bisa tampil maksimal kalau jam terbangnya sangat kecil. Untuk jadi baik itu ya kudune sering tampil. Lah sering tampil niku teng masjide dhewe. Mulakno kula sering nyampaikan di jamaah-jamaah kula teng masjid-masjid itu, termasuk dalam pengukuhan takmir masjid, pelantikan, termasuk kula sing bagian ceramah, saya sampaikan dalam 1 bulan berikan satu kesempatan untuk anak-anak remas untuk tampil siji ae dalam 1 Jumat. Berikan mereka kesempatan, tapi nggih sadurunge dibina, Pak. Kok langsung ditampil loh. Dibina riyin, dipilih sing apik-apik, tampilno dalam 1 Jumat itu digilir, meni wayahe sampean, meni wayahe sampean. Lah sing gak patek entos ngomong tapi kendel kayak ono Bilal, misalnya enten Bilale, misale. Nek mboten enten Bilale kayak ono adzane. Lho, cik napa? Biar mereka itu tertampung bakat dan minatnya masing-masing, sehingga ketika jenengan sing sepuh-sepuh niku sampun dipendet kali Gusti Allah, mereka sudah siap pakai. Kelemahan masjid-masjid yang ada di sekitar itu karena adanya tokoh-tokoh yang tidak mau disaingi anak-anak muda
karena khawatir tergeser kedudukannya. Lho kula niku nek ngomong ngoten. Jangan sampai tokoh-tokoh yang sudah dianggap sebagai pemimpin agama di daerah setempat kemudian ada kesombongan, ada kekhawatiran, wedi disaingi arek-arek enom. Naudzubillah. Itu yang justru nanti akan mematikan kemakmuran masjidnya masing-masing. Karena apa? Karena mengkader itu tidak 1 bulan 2 bulan Pak, puluhan tahun baru kelihatan. Kulo kali derek kulo kali konco-konco itu mengkader remaja masjid tenggene kampung kulo niku, kampung Cuwilik niku. Itu mulai 2006 kulo buka TPQ, kulo dandani dhisik Qur'ane tenggene TPQ niku. Dan baru bisa tampil ketika mereka lulus kuliah atau masih kuliah, itu baru bisa tampil khotib Jumat. Nek Bilal pun lami. Tapi saat ini pun wani khotib dan tidak mengkhawatirkan soal Qur'ane pun sae, bacaane pun sae, Pak. Itu butuh waktu puluhan tahun. Lha sing tua pelit mboten maringi kesempatan, yakin suatu saat bakal kepaten obor, akan kehabisan generasi. Niki penting kula sampaikan. Wa barokatan fi rizki, jaluk barokah rezeki. Itu artinya kita punya kewajiban sebagai orang yang memakmurkan masjid untuk apa? Untuk menggali perekonomian umat. Jamaah masjid itu ojo tidak sembayang tok, tapi pikirono kemakmurane. Ngeten lagi. Dengan apa? Ya bisa memakai lazis, lembaga amil zakat, infak dan sodakoh, atau UPZ itu diberdayakan melewati bas badan amil zakat. Nek tenggene Ndameyan niku UPZ itu hampir keseluruhan sudah berdiri. Tujuannya nopo? Tujuannya gini ku mikiri jamaah. Jangan hanya jamaah sholat tok, tapi tidak pernah dipikirkan kemakmurannya. Mulakno sampean tinggal masjid ku ana sing duwe toko, ana sing duwe market, ana sing duwe macam-macam, Pak. Nggih, sampai iso menyantuni fakir miskin, yatim piatu, duafa dan seterusnya. Ya karena itu tugas kita adalah memakmurkan masjid. Wa taubatan qoblal maut, tobat sebelum kematian. Artinya takmir punya kewajiban untuk melakukan pelatihan dakwah supaya bisa mengajak tonggo-tonggone sing durung gelem salat iso salat, sing durung gelem melok ngaji iso gelem melok ngaji. Niki harus dipikirkan. Penyebar luasan materi dakwah bisa melewati YouTube, bisa melewati medsos yang lain, lewat bulletin dan lain sebagainya. Ini kewajiban kita. Menyusun materi dan metodologi dakwah, bimbingan keluarga, pernikahan, mu'alaf, manasik haji, itu sebenarnya adalah tugas minimal, tugas takmir masjid. Gede tugasnya, Pak. Abot tugasnya kapate ono bayarane. Warahmatan indal maut, masjid ya Allah berikanlah kami rahmat ketika kami menjemput kematian. Artinya apa? Masjid sebagai pusat gerakan kepedulian sosial. Apa yang dilakukan takmir? Menjenguk jamaahnya yang sakit, mengantar jamaahnya yang sakit ke rumah sakit. Mulakno masjid nek iso duwe ambulan, duwe niu-niu, ngono karepe ngono Pak, karepe. Menolong orang-orang yang kena bencana, nggih. Pelatihan pemulasaraan jenazah. Jadi pelatihan jenazah niku sakjane guk masjid ya kudu ana. Menyediakan kain kafan, membimbing orang sakaratul maut. Dadi nek ana wong waktu nazak niku ya takmir kudu iso bimbing, ojo nyebut to, nak nyebut to, ojo nyebut tok. Ya apa carane? Bimbing. Wa magfiratan ba'dal maut. Nggih, minta kepada Allah ampunan setelah kematian. Artinya apa?
masjid berfungsi sebagai tempat berdoa untuk mendoakan orang-orang yang telah wafat. Ada talqin mayit, mimpin tahlilan, yasinan, rotiban, tibaan, istighosan, lailatul ijtima dan sebagainya. Nek ono diusahakan ada perkumpulan untuk mendoakan jamaahnya yang sakit ataupun yang sudah meninggal. Itu diantara fungsi masjid dan gerakan-gerakan yang harus dilakukan oleh takmir masjid. Ya minimal yang sudah kita lakukan, jamaah sholat subuh bareng-bareng ditambahi ngaji rutin. Monggo sareng-sareng kita kawiti ngaji dengan bacaan suratul Fatihah. Muga-muga ngaji pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan hadiyatan ya Allah musannif adzal kitab kifayatul akhyar fi halli ghayatil ikhtisar wa jami'il hadirin wal hadirat hadha as-sabah fi hadzal majlis al-mubarak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin saya ulang sedikit kula supe panggenane. Faslun wa sunanuhu asru khisalin. Atasmiyatu lil wudu'i sunanun minha atasmiyatu fi ibtidaihi. Ngapunten nek kula enten salahe, kula niki mboten patek entos maca. Pondok kentel tok. Di dalam pasal ini dikatakan sunnah-sunnahnya wudu itu ada 10. Atasmiyatu yang pertama adalah membaca bismillah. Hal ini berdasarkan riwayat ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fi ina'in wa qala li ashabi tawaddau bismillah, rawahul Baihaqi. Kanjeng Nabi pernah mengatakan diriwayatkan Kanjeng Nabi itu pernah meletakkan tangannya di sebuah bejana, sebuah wadah air ketika berwudu. Cara mriki ngoten jeding kerobok nggih. Jeding kerobok sing wudu langsung nang jeding ku lho Pak. Dan Kanjeng Nabi mengatakan pada sahabatnya, tawaddau bismillah, berwudulah dengan menyebut nama Allah. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi. Qala An-Nawawi isnaduhu jayyidun. Menurut Imam Nawawi sanad dari hadis ini jayyid, bagus, berarti tidak meragukan. Wa fil hadis, tenggene hadis lintune, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa ajdam ay aqta. Terus Kanjeng Nabi tenggene hadis lintune, setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak diawali di dalamnya dengan menyebut nama Allah, fahuwa ajdam ay aqta ay ajdar, terputus barokai. Tadi kula kalian jenengan iku nek ngelampahi napa mawon kok sae pun sampai supe maca bismillah. Maca bismillah. Nek sae lho Pak. Nek mboten sae iku masih wacana bismillah yo. Kula nate semerap niku enten tiyang mari mangan dideh Pak ku warung. Kula iki gak ngerti ternyata warung niku dodolan dideh. Ngerti dideh nggih? Getih niku lho. Ngoten ku mari mangan niku glegeken. Alhamdulillah ngono pada enak rek. Wis mangan barang haram tapi yo alhamdulillah ya. Nggih. Belepe petik colongan bismillahirrahmanirrahim ya padha ae. Kalau barokah wong nyolong. Jadi sesuatu yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah maka terputuslah barokahnya.
Wahia sunnatun muta'akkadatun, artinya maca bismillah di setiap awal perbuatan yang baik niku sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nggih. Bele pitik, bele bebek, bele wedhus, bele sapi, sunai maca bismillah. Pak Ustadz, bele kurban gak ada bismillah, gak apa-apa, karena hukumnya sunnah muakkad. Sing penting sing beleh niku tiyang Islam, dan diutamakan laki-laki yang dewasa. Sunnah muakkad nggih, tetap sah, belai tetap sah, Pak. Cuma ya kurang barokah gara-gara gak adik bismillah. Wa qad qala al imamu Ahmadu biwujubiha. Nah, niki baru kita masuk perbedaan pendapat. Imam Ahmad berarti napa? Imam Hambali. Nek kula ngomong Imam Ahmad itu berarti Ahmad bin Hambal, mazhabe Hanabilah Hambali. Wa qad qala al imamu Ahmadu biwujubiha. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan maca bismillah setiap kali mengawali perbuatan yang baik, apalagi wudu, hukumnya wajib. Jadi wudu yang tidak diawali dengan bismillah tidak sah menurut Imam Ahmad bin Hambal, karena hukumnya wajib. Falau nasiyaha fi ibtida'il wudu'i atabiha mata dzakaraha fil wudu'. Maka ketika orang yang wudu niku lupa tidak membaca bismillah, terus pas ngusap sirah kok eling aku mang durung bismillah rek, ya nang gagian diwaca bismillah. Terus si Imam Ahmad bin Hambal. Kama fi tasmiyatit ta'am, sebagaimana bismillah yang dibaca ketika makan. Nek jangi mangan maca bismillah, ternyata lali gak maca bismillah, mangan wis oleh 5 sendok. Kait iling, Pak. Yo nang wacon bismillah. Ngoten terus Imam Ahmad bin Hambal. Walau tarokaha amdan, walau tarokaha amdan, ya, meskipun dia meninggalkan bismillah itu, walau tarokaha amdan, jika orang itu meninggalkan bacaan basmalah amdan dengan sengaja, fahal yusra'u tadarokuha, apakah disyariatkan nyusul ngelironi bismillah ini wau nek ditinggal secara sengaja? Fihi khilafun, ada perbedaan pendapat. Loh, ngene wong fikih ngeten, Pak. Mesti ada perbedaan. Warrajihu na'am, pendapat yang paling rojeh iya, jika ditinggal secara sengaja harus diulang, kudu maca bismillah. Ini pendapat yang rojih. Wafil hadis, di dalam hadis, man tawaddo'a wa dzakara ismallahi kana tahuran li jami'i badanihi wa illam yadhkur ismallahi ta'ala kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi. Hadis niki artine ngeten, muga-muga gak salah, engko nek salah nggarai viral. Sakniki lak usume viral lah. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Telah aku ciptakan jin dan manusia. Lho ngono viral sak Indonesia ya. Kula rada wedi wulian. Barang siapa yang berwudu wa dzakara rasmallahi, dan ingat kepada Allah, kana artinya maca bismillah, kana tahuran, hadis niki maca bismillah hukume wajib ketika wudu, miturut Imam Ahmad bin Hambal.
Rawahu ad-Daruqutni wal Baihaqi wa dha'afahu min jami'i turukihi. Tapi ana sing ngarani niki dhaif hadis iki dari semua jalan. Qala wa ghaslul kaffaini. Lho, ana sing keliwatan. Oh nggih. Wa ghaslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan niki nggih. Nah, dikosoki niki sunnah qabla idkhalihi ma'al ina'a, sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah, ke dalam jeding, ngoten nggih. Min sunanil wudu'i ghuslul kaffaini qabla ghuslil wajhi walahuma ahwal. Termasuk sunai wudu membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh wajah. Ini ada beberapa ahwal. Ahaduha, ada 3 keadaan, Pak. Yang pertama, ayyatayaqqana najasatahuma fahadha yukrahu lahu ghamsu kaffaihi fil ina qabla ghaslihima thalathan karahatut tahrim li'annahu yufsidul ma'. Yang pertama, wong sing jange wudu niku siji, nek yakin tangane niki mang najis, pas turu iki mang mbok ogrok-ogrok silit ta ogrok-ogrok napa sing najis, maka ini dimakruhkan untuk memasukkan kedua tangannya ke dalam jeding kerobok niki mang sebelum dibasuh di luar jeding. Dadi nek jange wudu kudu ngapik banyu sak cedhuk rong cedhuk dikosoki teng njabane jeding. Nek yakin bahwa tangannya ini mau napa waktu turu blakrak tutuk dindi, ngoten nggih. Dan ini kemakruhannya adalah makruh tahrim, makruh yang mendekati keharaman karena bisa merusak sifat-sifat air. Al-halatus tsaniyah, sing nomor loro, ayyasuka fi najasatihi makaman nama wala yadri aina batat yaduhu fahadha yukrahu lahu aidan ghamsu kaffaihi fil ina'i qabla ghaslihi mathalathan. Keadaan yang kedua adalah jika orang itu ragu tangannya ini najis napa mboten. Kira-kira aku mang bengi turune ku meneng tah turune gelebek. Niki sik ragu, Pak. Tangane iki kira-kira gak blakrak ta. Dia tidak tahu bagaimana kondisi ketika dia tidur. Maka batat niku maknane tidur malam. Mulakno sampe wong haji lah ana istilah mabit. Mabit niku nginep. Nggih, nginep iku mesti bengi, Pak. Orang yang tidur malam, maka orang ini dimakruhkan untuk memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah air sebelum dibasuh di luar sebanyak 3 kali. Hadise wonten, Pak. Nggih, kula wacakno ae. Soale kitab-kitab fikih itu ada yang tidak menyebutkan hadis, kemudian dicurigai itu karangan orang biasa ngawur, padahal hadisnya wonten. Idza qoma ahadukum min naumihi, jare Kanjeng Nabi, ketika salah seorang di antara kamu bangun tidur, falyagsil yadaihi, maka basuhlah kedua tangannya, qabla ayyudkhilahuma fil ina, sebelum memasukkan ke dalam wadah salasan 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, jare Kanjeng Nabi, karena orang itu tidak tahu kemana tangannya bergerak ketika ia tidur malam. Niki hadis. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, fala yakmis yadaihi fil ina qabla ayyaghsilahuma thalathan. Nggih, dalam riwayat yang lain kalimatnya begitu. Wa hadza madzhabus Syafi'i wa Malik. Nggih, ini adalah madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Madhab Syafi'i, madhab Imam Maliki niku nek jange wudu nanggone jeding kerobok
kudu diisui nuk jabone dhisik, ampun langsung dilebetno. Niki mazhabi Syafi'i, mazhabi Imam Maliki. Wa dhahaba ba'dul ulama ila wujubi ghuslihima qabla idkhalihima fil ina indal istiqat minan naum li dhahirin nahyi. Sebagian ulama berpendapat bahwa membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan jeding kerobok niki wau hukume wajib, karena adanya larangan di dalam hadis walam yafruq bainan naumil lail wan nahar, dan sebagian ulama ini tidak membedakan bah turu awan bah turu bengi, pokoknya nek jange wudu tangane diisui dhisik kok jabone. Ini pendapat yang lain, Pak. Wa dhahaba al Imamu Ahmad, Imam Hambali duwe pendapat ila wujubi dzalika minan naumil lail duna naumin nahar. Tapi Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal duwe pendapat sing wajib iku nek mari turu bengi, nek turu awan gak. Paham Pak nggih? Itulah perbedaan pendapat. Nggih, nek Imam Ahmad pokoknya turu bengi tok. Nek imam yang lain wau bah awan bah bengi, pokok kudu diisui dhisik. Nggih, Imam Syafi'i, Imam Maliki wau dos pundi? Ya wis pokoke tangi turu iku mang. Aina batat yaduhu. Nggih, perbedaan pendapat. Yang ketiga, terakhir, al halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, ayyatayaqana taharatahuma. Nek uwong niku yakin tangi turu iki mang tangane gak ngelebek, yakin sik suci sik bersih, fahadza la yukrahu lahu ghamsu kaffaihi fil ina qabla ghaslihima. Orang ini tidak dimakruhkan untuk memasukkan tangannya langsung ke dalam jeding nek yakin tangane mboten gelebek niki wau. Mboten gelebek. Akan tetapi ngaten nggih, akan tetapi walakin yustahabbu, tapi sangat disunahkan, dianjurkan untuk tetap napa ngisui tangane nuk njabane. Wa hadhil halatu hiya allati dzakaraha syekh. Pendapat inilah yang dipakai oleh pengarang kitab takrib ini. Sing didamel sing ngarang kitab niki iku memilih pendapat yang ketiga, wis dianjurkan, ngaten nggih. Wa ma'khadhuha annahu alwarid fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrudin li sabaqi naumin. Nah, hadise padha, pengertiane mboten sami. Hadise sami, hadis wau sing didamel. Tapi menurut beliau pengarang kitab itu ya itu mustahab mawon. Artinya dilakukan boleh, baik, nggak dilakukan juga ndak apa-apa. Niki pendapate sing duwe kitab. Wal matmadhatu wal istinsaku, di antara kesunatannya yang lain adalah napa? Matmadhah, kemu, berkumur Pak. Wal istinsak, nyesep banyu nang irung. La fa'alahu sallallahu alaihi wasallam, karena itu sudah dilakukan Nabi Muhammad. Wa qala al Imamu Ahmad biwujubihima, lagi-lagi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kemu ambek nyesep banyu nang irung iku hukume wajib. Ana wong wudu kok gak atik kemu, gak sah wudune Pak, nurut Imam Hambali. Tapi nek nurut Imam Syafi'i tetap sah. Ngeten Pak, ini perbedaan pendapat. Wa hujjatus Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i diperkuat qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, asrun minas sunnah wa adda minha al-matmadhu wal istinsak. 10 dari kesunatan wudu diantaranya dari Kanjeng Nabi adalah kemu ambek nyesep banyu irung. Lho Kanjeng Nabi wis ngitung 10 kok, berarti sunnah. Rawahu Muslim
hadis riwayat Imam Muslim. Niki miturut Imam Syafi'i. Beda dengan muridé Imam Syafi'i sinten? Imam Hambali. Niku berbeda. Tsumma aslus sunnati yahsulu bi isolil ma'ilal fami wal anfi sawaun adarahu amlah. Napa asal sunnah oleh kesunatane kemu, oleh kesunatane nyesep banyu irung itu biisolil ma, dengan mengalirkan air ke mulut atau ke hidung, digerak-gerakkan atau tidak. Sampean kemu atik kopiok utawa mek dilebokno tok biar dilebokno tok biar, dua-duanya angsal kesunatan. Nek kemutok Pak gak dibarengno ambek irung niku iso diopiok-opiok ngeten iki nek mulut saja. Tapi kalau mulut dan hidung jadi satu bersamaan itu ndak bisa. Kula niku nek wudu Pak kadang-kadang kemutok mari ngono irung. Kadang-kadang kula gandeng ya kemu ya irung. Langsung sak cawukan mlebu bareng Pak. Saged ta Ustaz? Saged, tergantung kebiasaan ngoten niku. Saged, tapi kudu langsung metu bareng Pak. Bareng metune nggih bareng. Biar ngoten sak ngebrose. Nggih, kula kadang-kadang kula damel ngoten. Nggih. Jadi itu boleh. Digerakkan atau tidak boleh. Fahadha huwa ar-rajih. Inilah pendapat yang kuat. Tetapi nass Syafi'i ala iradatihi fil fami. Tapi nurut Imam Syafi'i itu lebih baik digerak-gerakkan di mulut. Nurut Imam Syafi'i lebih baik ya berarti situ diopiok-opiok sik terus dimuntahno biar. Wala yustaratu fit taksilis sunnati ayyamujjal ma'a hatta lau ibtala'athu ta'addadis sunnah. Tidak disyaratkan, kula baleni maneh, tidak disyaratkan untuk mendapatkan kesunatan ketika kemu dimuntahno. Tidak disyaratkan. Jadi sampean kemu mari ngono sampean nelek gak apa-apa Pak. Jadi gak usah dimuntahno biar mboten napa-napa. Ya, tapi tidak harus begitu. Umpamane ana wong kemu terus dilek. Nah, lumayan nggih. Seger. Angsal Pak, angsal. Hatta lau ibtala'hu ta'addadi sunnah. Sehingga menelan air ketika berkumur itu mendapatkan sunnah. Jadi dilek oleh kesunatan tetep ae. Nek qalu qala an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa dhahaba jama'atun ila istirati majil ma fi taksilis sunnah. Tapi nurut Imam Nawawi di dalam syarah kitab Al-Muhadzab ada jamaah yang berpendapat disyaratkan memuntahkan air untuk mendapatkan sunnah. Ulangi malih, dadi ana perbedaan, ana sing ngarani kudu dimuntahno, ana sing ngarani tidak harus dimuntahkan tapi boleh ditelan. Nek qalu nggih niku mawon Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma barik lana fi hadzal yaum. Allahumma barik lana bi barakati hadzal yaum. Allahumma barik lana bi barakati jama'atina fi hadzal sabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad